Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin sudah sepatutnya dia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Dan inilah yang kita minta dalam salat kita. Minimal 17 kali dalam sehari semalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan keutamaan yang sangat besar ya, bagi orang-orang yang istiqomah. Di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beristiqamah, ya, keutamaannya tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka di akhir hayat mereka para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat mengatakan janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Dalam kitab Hilyatul Auliya, Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala menyebutkan satu riwayat dari Wahab bin Munabbih. Beliau mengatakan, marra rajulun abidun ala rajulin abid. Seseorang ahli ibadah melewati ahli ibadah yang lainnya. Kemudian beliau bertanya, malaka, apa yang terjadi denganmu? Orang tersebut menjawab, ajibtu min fulan. Aku sangat kagum sekali dengan si fulan ini. Annahu qad balagha min ibadatihi wa malat bihi dunya. Bahwasanya ibadah orang tersebut sangat luar biasa. Bahkan sampai-sampai dia meninggalkan kehidupan dunia. Maka Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala mengatakan, la ta'jab mimman tamilu bihi dunya. Janganlah engkau tajub kepada orang yang meninggalkan kehidupan dunia, kepada orang yang ibadahnya sangat luar biasa. Walakin i'jab mimman istaqama. Akan tetapi ta'jublah kepada orang yang selalu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya istiqamah di atas ibadah, ketaatan kepada Allah taala
lebih baik daripada ibadah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa kiat yang dengan mengamalkannya insyaallah kita akan istiqamah. Ya. Kiat yang pertama, selalu berdoa kepada Allah. Karena istiqamah itu hidayah darinya. Ya. Kita butuh doa agar bisa istiqamah. Ya. Karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Ya. Oleh karenanya doa yang paling sering Nabi SAW panjatkan adalah Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, kenapa engkau sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik? Maka Nabi SAW menjawab, Ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu ada di antara jari jemari Allah Ta'ala. Faman sya'a aqama, barang siapa yang Allah kehendaki, Allah jadikan dia istiqamah. Wa man sya'a azagha, sebaliknya barang siapa yang Allah kehendaki, Allah jadikan dia tersesat. Nabi juga mengatakan, innal quluba biyadillah yuqallibuha. Ya, sesungguhnya hati itu ada di tangan Allah. Allah yang membolak-balikannya. Oleh karenanya, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta keistiqamahan. Ya, tentunya dengan doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim dan diajarkan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Kemudian kiat yang kedua, agar kita bisa terus istiqamah, ya, yaitu berusaha menjaga keikhlasan dalam ibadah. Ya. Amalan yang dilakukan ikhlas, itulah yang diperintahkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah yang telah mereka kerjakan. Ibadah yang kita kerjakan itu harus ikhlaskan Allah Ta'ala. Ya. Karena ibadah itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Ya, ibadah itu adalah sebuah nama, ya, yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Oleh karenanya ibadah yang kita kerjakan semuanya harus kita tujukan karena Allah Ta'ala. Ya. Salat kita, sesembelihan kita, bahkan hidup dan mati kita harus kita tujukan karena Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa anna awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, bahkan hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa anna awwalul muslimin. Dengan demikianlah aku diperintahkan, dan akulah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun buah dari keikhlasan akan membuat amalan itu langgang alias istiqamah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadumu. Ya. Apa saja yang tidak didasari ikhlas karena Allah Ta'ala, maka tidak akan bermanfaat dan tidak akan langgang, tidak akan istiqomah. Ya. Ulama lain juga memiliki istilah makana lillahi yabqa. Kalau kita ikhlaskan ibadah yang kita kerjakan, ya insya Allah akan langgeng, akan istiqomah.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara kiat istiqamah, yaitu selalu membaca Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quranul Karim, di antara tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Katakanlah, Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Ruhul Qudus, malaikat Jibril alaihissalam, min rabbika, dari Rabbmu, bil haq, dengan benar. Tujuannya adalah liyuthabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan hati orang-orang yang beriman. Wahudan, Al-Quran sebagai petunjuk. Wa busyra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang muslim. Allah juga mengatakan, Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah, Al-Quranul Karim itu petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, Qul ya Muhammad, hadzal Qur'an liman amana bihi hudan liqalbihi. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi hati orang-orang yang beriman. Wa syifa'un lima fis sudur minasyukuki war raib, dan obat bagi penyakit hati yang sedang ragu dan sedang galau. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita selalu membaca Al-Quranul Karim, maka hati kita akan lembut, hati kita akan selalu kokoh di atas kebenaran. Itulah tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan kalau kita selalu membaca Al-Quranul Karim, kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hurufnya dibalas dengan satu kebaikan. Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf di Al-Quranul Karim, maka baginya satu kebaikan, yang dilipatkan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana dengan satu halaman yang kita baca? Berapa huruf? Dan berapa kebaikan yang akan kita dapatkan? Bagaimana dengan 2 halaman, 3 halaman, atau bahkan 1 juz per hari? Berapa huruf? Dan berapa kebaikan yang akan kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi juga mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Segala sesuatu akan menjadi yang terbaik dengan Al-Quranul Karim. Dan itu terbukti. Malaikat Jibril alaihissalam turun membawa Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik. Al-Quranul Karim turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi manusia terbaik, bahkan menjadi nabi dan rasul terbaik. Al-Quranul Karim turun kepada kita, umat Islam. Alhamdulillah, umat Islam menjadi umat terbaik. Al-Quranul Karim turun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan terbaik. Al-Quranul Karim turun di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi malam terbaik. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi apabila Al-Quranul Karim ada pada diri kita, artinya kita selalu membacanya, kita selalu mempelajarinya, mentadaburinya, kita mengamalkannya, atau bahkan kita mengajarkannya kepada orang lain, insya Allah kita akan menjadi orang terbaik
Karena Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian kata Nabi adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara kiat meraih istiqamah. Ya, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu istiqamah, karena kita ibadah ini bukan hanya di musim-musim tertentu, namun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah taala. Allah taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada kalian kematian. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.